Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 TKRO di SMK Negeri 2 Amuntai. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar atau fuel system. Dalam hal ini kita akan belajar tentang sistem bahan bakar konvensional. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah mengidentifikasi jenis karburator. Kemudian yang kedua menjelaskan sistem pada karburator. Konsep dasar karburator adalah seperti halnya sprayer atau semprotan begitu. Dalam gambar itu jelas bahwasanya ada pipa yang ditiup, kemudian ada pipa yang ke bawah yang terhubung dengan mangkok yang ada cairannya. Ketika udara ditiupkan atau dihembuskan dari samping dalam posisi 90 derajat, maka air akan terangkat keluar sehingga berubah menjadi kabut atau berubah menjadi gas. Jenis karburator yang pertama adalah karburator arus turun. Ya, kita lihat bersama. Ini adalah contoh dari karburator arus turun, bahwasanya udara bebas akan masuk dari atas kemudian turun ke bawah sehingga akan menuju ke mesin. Ini umumnya dipakai pada mobil sekarang. Jadi hampir semuanya mobil sekarang karburatornya adalah jenis arus turun. Kemudian yang kedua arus naik, ya. Jadi ini kebalikan dari arus turun. Jadi udara bebas itu justru akan naik menuju ke mesin. Ya, ini dipakai pada mobil lama dan sekarang tidak dipakai lagi. Kemudian yang ketiga arus datar atau arus mendatar begitu. Dari gambar ini tentunya kita lihat bersama bahwa udara dari luar itu akan lurus seperti halnya garis mendatar, dan ini tentunya menuju ke mesin. Jenis ini banyak dipakai pada kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Penampang dari sebuah karburator tentunya kita lihat bersama. Nama-nama komponennya, ya. Yang pertama adalah power piston, di sini nomor 1. Nomor 2 adalah slow jet. Kemudian yang nomor 3 adalah katup solenoid, ya. Kemudian nomor 4 adalah breaker cuk. Kemudian nomor 5 adalah nozzle utama primer. Kemudian nomor 6 katup cuknya. Kemudian nomor 7 jet pump. Nomor 8 nozzle utama sekunder. Kemudian nomor 9 pemberat, ya, atau discharge wake. Kemudian nomor 10 plunger pompa, ya, nanti dipakai pada sistem percepatan. Kemudian nomor 11 katup termostat, ya. Kemudian nomor 12 ada istilahnya katup jarum atau needle valve.
Kemudian nomor 13 pelambungnya sendiri. Kemudian nomor 14 adalah power valve atau katup tenaga. Nomor 15 jet utama primer. Kemudian nomor 16 power jet atau jet penambah tenaga. Kemudian nomor 17 skrup penyetel campuran idle atau istilahnya adalah IMAS, idle mixer adjusting screw. Kemudian nomor 18 itu adalah sumbat. Nomor 19 slow pot atau saluran untuk kecepatan lambat begitu. Kemudian 20 idle pot, ya, saluran untuk kecepatan saluran untuk putaran stasioner. Kemudian nomor 21 katup throttle primer, ya, katup throttle primer. Kemudian nomor 22 katup throttle sekunder. Kemudian nomor 23 katup putaran tinggi, ya, katup putaran tinggi. Kemudian nomor 24 jet utama sekunder, jet utama sekunder. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Inilah wujud dari aslinya sebuah karburator kalau kita bongkar. Di sini terlihat jelas bahwasanya inilah yang tadi dikatakan katup solenoid. Ini ada kabel penghubungnya plus dan minus begitu, sehingga dia akan bekerja kalau ada arus yang menghubungkannya. Ya, inilah yang dikatakan tadi adalah venturi primer, ya, dan ini berarti sekunder. Kemudian ini dikatakan tadi adalah katup power atau power jet dan seterusnya. Ini bagian tengah dari karburator. Ini bagian atas dari karburator. Ini yang dikatakan tadi adalah pelampungnya, pelampung, ya. Kemudian ini adalah jarumnya tadi yang dikatakan dengan needle valve. Kemudian berikutnya ada power piston dan pegas. Selanjutnya di sini ada bagian yang paling bawah dari karburator. Kita lihat bersama, ada yang nomor 1 ini adalah skrup penyetel campuran idle atau dikatakan IMAS. Kemudian nomor 2 baut pengikat. Kemudian ada nomor 3 baut saluran vakum. Jadi di sini ada baut, ada lubangnya. Berikutnya yang pertama sistem pelampung. Sistem pelampung ini kita lihat, ini pelampungnya. Kemudian yang warna merah ini dikatakan needle valve. Di dalam ruang pelampung yang warna hijau ini adalah bahan bakarnya atau bensinnya. Sehingga ada 2 kejadian di sini. Kalau yang sebelah kanan ini jarum katupnya atau needle valve-nya itu dalam keadaan tertutup. Artinya bensin atau bahan bakar di sini itu dalam keadaan mencukupi, sehingga pelampung akan menutup needle valve ini. Sebaliknya, pada gambar yang sebelah kiri, bahan bakar akan berkurang karena dipakai, otomatis pelampung juga akan bergerak turun. Bergeraknya turun pelampung ini diikuti juga membukanya needle valve atau jarum pelampung, sehingga bensin dari fuel pump atau pompa bahan bakar
akan masuk ke ruang pelampung. Kita lihat yang kedua, sistem stasioner. Ya. Sistem stasioner ini bekerja atau digunakan pada saat mobil stasioner, artinya mobil pada putaran sekitar 800 sampai 1000 rpm dan mobil dalam keadaan tidak berjalan. Lah, dari keterangan ini, dari gambar ini, kita lihat bersama bagaimana suplai bahan bakar ke dalam mesin sehingga mobil itu bisa menyala tetapi dalam putaran stasioner atau putaran lambat. Kita lihat ini ruang pelampung tadi yang kita jelaskan pada sebelumnya tadi. Bensin akan keluar ya menuju ke ruang bakar, tetapi melewati saluran yang dikatakan idle pot. Nah, idle pot ini berada di bawah dari throttle valve. Seharusnya udara itu masuk melalui throttle valve ini, tetapi karena ini dalam keadaan tertutup, ya, maka bensin akan mengalir melalui samping lubang kecil ini. Bagaimana arah alirannya? Kita lihat yang warna hijau ini. Jadi dari ruang pelampung menuju ke primary main jet, kemudian keluar menuju slow jet, dari slow jet keluar lagi menuju idle pot. Pertanyaannya, ini ada slow pot tetapi kenapa tidak mengalir? Karena ini slow pot ini berada di sebelum throttle valve. Di sini ada udara yang mau masuk tetapi tertutup oleh throttle valve, sehingga lubang ini tidak akan mengeluarkan bensin atau bahan bakar. Oleh sebab itu, bahan bakarnya hanya akan keluar melalui idle pot. Bagaimana campuran ini yang tepat diatur oleh idle mixer adjusting screw atau skru penyetel campuran udara dan bahan bakar. Selanjutnya yang nomor 3, kita bicara tentang sistem percepatan. Sistem percepatan ini dipakai pada kendaraan atau pada mobil ketika mobil itu berjalan dengan kecepatan mendadak. Artinya kecepatan yang cenderung tiba-tiba, dari putaran lambat kemudian tiba-tiba pedal diinjak dengan cepat sehingga mobil akan berjalan dari posisi kecepatan lambat atau sedang menjadi kecepatan tinggi. Itu dikatakan dengan percepatan. Secara teori, udara dan bensin dalam hal ini adalah bahan bakar. Ketika pedal diinjak dengan tiba-tiba, kemudian udara itu akan cepat masuk ke mesin. Seharusnya pada posisi ini udara dengan cepat masuk ke dalam mesin harusnya diimbangi dengan bensin juga masuk ke dalam mesin, tentunya dalam jumlah yang banyak. Kenapa demikian? Karena jumlah yang banyak tadi akan mampu memberikan tenaga atau power yang kuat pada kendaraan tersebut. Tetapi karena bensin atau bahan bakar itu lebih berat daripada
udara, maka udara akan lebih cepat menuju ke mesin, tetapi bahan bakar akan lambat masuk ke ruang bakar. Sehingga kalau ini tidak diadakan atau tidak ada sistem percepatan, maka mobil cenderung akan mati. Sehingga dengan demikian sistem percepatan ini adalah untuk mengatasi permasalahan itu tadi. Jadi ketika pedal diinjak dengan tiba-tiba, bahan bakar harusnya masuk juga dengan cepat. Tetapi karena udara lebih ringan daripada bensin, maka bensin akan lambat masuk ke ruang bakar. Sehingga perlu adanya sistem percepatan. Cara kerjanya adalah ada tuas penggerak seperti ini, di mana ini dihubungkan dengan pedal. Ketika pedal diinjak dengan tiba-tiba, maka tuas ini akan bergerak. Bergeraknya tuas ini menekan bahan bakar yang warna merah ini, ya, menekan bahan bakar kemana? Ke saluran yang namanya pump jet. Saluran ini kecil adanya, sehingga ketika ini ditekan maka ini akan mengeluarkan bensin langsung menuju ke ruang bakar. Sehingga dalam keadaan seperti ini, udara yang masuk tadi akan disuplai juga oleh bensin pada saat pompa ini bekerja. Jadi tenaga dari sebuah mobil tadi akan bekerja atau akan menjadi bertenaga, begitu. Selanjutnya yang nomor 4 adalah primary high speed system atau sistem utama. Sistem utama ini boleh dikatakan adalah sistem ini bekerja pada kecepatan sedang sampai tinggi. Kenapa demikian? Karena sistem utama ini bekerja apabila throttle valve ini dalam keadaan terbuka. Tentunya terbukanya throttle valve ini pada kecepatan sedang sampai tinggi, begitu. Bagaimana proses mengalirnya bahan bakar hingga masuk ke mesin? Di sini ada ruang pelampung, ada kemudian primary main jet, kemudian dia akan keluar, ya, keluar ini karena ada udara yang masuk ketika throttle valve dibuka. Pertanyaannya, kenapa bisa masuk ke ruang bakar? Nah, masuknya ke ruang bakar ini karena adanya kevakuman di ruang bakar. Siapa yang menyebabkan vakum tadi? Tentunya pada saat langkah isap. Langkah isap terjadi, ruang bakar terjadi kevakuman, sehingga udara akan masuk ke dalam ruang bakar. Di sini ada bensin, sehingga udara akan membawa bensin atau bahan bakar bersama-sama masuk ke ruang bakar. Kemudian berikutnya yang kelima, yaitu sistem tenaga. Sistem tenaga ini diperlukan pada saat mobil berjalan kecepatan tinggi dan pada saat top speed, pada saat kecepatan gigi yang paling tinggi 4 atau 5 misalkan, dan kecepatan tinggi di jalan mendatar, tetapi tiba-tiba jalan menanjak. Jadi dalam keadaan datar, kecepatan tinggi, menggunakan top speed atau kecepatan yang paling tinggi,
tetapi tiba-tiba jalannya nanjak pelan-pelan begitu. Nah, oleh sebab itu pada saat seperti itu maka perlu suplai bahan bakar yang banyak. Supaya apa? Supaya mesin bisa berjalan dan terasa cepat tanpa terasa berat. Bagaimana sistem tenaga ini bekerja? Kita lihat bersama ya. Pada ujungnya adalah bensin akan keluar melalui main nozzle atau nozzle utama. Jadi sama seperti sistem utama tadi akan keluar ke sini, tetapi perlu kita lihat bersama ya, lubang bensin atau bahan bakar itu harusnya hanya melewati main jet saja ini ya, sehingga lubangnya hanya melewati ini saja. Tetapi karena ini dibantu dengan sistem tenaga, maka ini ada saluran kecil yang menuju ke intake manifold ya. Kita tahu bersama intake manifold ini dia cenderung pada kevakuman ya, kevakuman, sehingga kalau ini dihubungkan dengan intake manifold maka yang warna kuning ini cenderung akan menghisap. Nah, kita lihat bersama, kalau ini menghisap ya, menarik lah begitu bahasanya. Di sini ada pegas. Ketika ini dihisap maka ini akan tertarik ke atas. Nah, tertariknya ke atas di sini ada lubang. Ya, ada lubang. Lubangnya ini terhubung dengan saluran yang menuju ke main nozzle tadi. Sehingga bahasa sederhananya adalah lubangnya ini bertambah satu. Harusnya semua dari sini, tetapi karena sistem tenaganya bekerja maka ruang pelampung ini akan mensuplai bensin melalui main nozzle ini dua tempat, dua lubang, satu dari main jet, satunya lagi dari power valve. Di sini ada lubang ya, jadi lubangnya bertambah besar. Kalau bertambah besar maka bensin akan keluar ke sini juga akan bertambah banyak. Oleh sebab itu, itulah yang dikatakan sistem tenaga. Tenaganya bertambah dengan cara menambah jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam mesin. Yang berikutnya adalah sistem cuk. Ya, sistem cuk ini sangat sederhana sekali. Sistem kerjanya kita lihat bersama ya. Ini tadi main nozzle tadi kan. Ini ada throttle valve-nya, ini imasnya tadi untuk nyetel angin-angin begitu. Lah, katup cuk ini berada di paling atas atau sebelum main nozzle. Saya ulang, katup cuk ini berada di bagian depan atau bagian atas sebelum main nozzle. Tujuannya apa ini katup cuk ini? Sistem cuk ini, melalui katup cuk ini tujuannya adalah membatasi udara yang masuk ke ruang mesin. Kenapa harus dibatasi? Cuk ini biasanya dipakai dalam kondisi mesin dingin. Kenapa mesin dingin perlu dilakukan cuk? Mesin dingin itu cenderung sulit dihidupkan karena dalam kondisi ruang bakarnya dingin. Supaya mesin bisa cepat hidup, maka perlu adanya sistem cuk ini dengan cara membatasi atau menutup saluran masuk mesin
tetapi tidak ditutup semuanya, hanya nutup sedikit saja. Tujuannya untuk membatasi udara yang masuk ke ruang bakar atau ke mesin. Dengan demikian terjadilah campuran gemuk atau campuran kaya. Artinya perbandingan bahan bakar dan udaranya lebih banyak bahan bakar, artinya harusnya 1:12, 1 bensin 12-nya adalah udara, tetapi karena sistem cuknya bekerja maka perbandingannya jadi berubah 1:8. 1 bensin atau bahan bakar, 8-nya adalah udara. Kenapa jadi 8? Karena udaranya tadi dibatasi masuk ke ruang mesin atau ke ruang bakar. Cukup, terima kasih. Itu penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.